Terbaru nama Kevin Dix, sosok defender kelas Eropa, akan segera menjadi WNI setelah mendapatkan persetujuan dari DPR RI dan Pak Kemenpora. Itu ada nama saudara Kevin Dix. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, masih lagi kita membicarakan terkait dengan bagaimana Kevin Dix ini tiba-tiba dinaturalisasikan di tanggal 7. Dan ini ramai yang membicarakan juga, hanya di era Bapak Erick Thohir bisa jadi begini. Karena Bapak Erick Thohir punya pengaruh yang begitu kuat sekali di era globalisasi, di era sepak bola, sama ada bukan saja di ASEAN, tetapi melebihi dari itu, karena beliau juga punya pengaruh yang kuat di Eropa dan juga punya chemistry yang baik dengan dengan FIFA, yaitu Gianni Infantino. Jadi kenapa bisa Kevin Dix diambil sumpah WNI pada tanggal 7 di Copenhagen guys, sama seperti apa yang dilakukan ke atas Miss Hilgers dan juga Iliano Rendes yang ketika itu diambil sumpah WNI-nya di Belgia kalau tidak silap ya. Nah, jadi ini yang ingin saya bicarakan juga pada hari ini, dan saya ingin mereaksi satu video. Kenapa Dix tiba-tiba ready, dan siapa pula menyusul selepas ini? Ada nama Jairo Redewell, ada nama Miliano Jonadan, dan juga Mauro Gestra. Jadi itu yang bermain di pikiran kita sekarang ini. Dan Menpora, yaitu Menpora Dito, telah menyatakan juga selepas Kevin Dix ini akan ada lagi program menaturalisasikan ini. Yang penting dia berdarah Indonesia, itu yang diutamakan, karena berdarah Indonesia ini sudah pasti bisa untuk membela timnas Indonesia. Dan di kualifikasi Piala Dunia ini, kualifikasi Piala Dunia kita bicarakan ini guys, dia memerlukan pemain-pemain yang berkualitas tinggi, bergrade A, dan juga punya pengalaman bermain di Eropa, karena lawan-lawan ini bukanlah lawan-lawan yang di peringkat label ASEAN, ini di peringkat Piala Dunia ya. Lawan seperti Jepang, Arab Saudi, China, Australia, Bahrain memerlukan pemain-pemain yang memang sudah punya pengalaman dan biasa bermain dengan tim-tim seperti itu. Jadi apa salahnya untuk Indonesia berprestasi, dia mengambil pemain-pemain yang ada darah Indonesia, itu tidak salah sebenarnya. Jadi kita melihat bagaimana perkembangan timnas Indonesia itu cepat mendadak dengan program seperti ini. Selagi dia tidak menyalahi aturan FIFA, itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Yang penting dasarnya Indonesia juga membangunkan talenta-talenta muda, dan ini terbukti di mana U15, U17, U20, U23 itu seiringan dia punya momentum permainan sepak bola ini, semua telah menunjukkan prestasi yang baik dan lolos ke Piala Asia ke semuanya. Jadi yuk guys, kita simak dulu video ini. Nanti di akhir video saya akan memberi sedikit ulasan dan pandangan terkait dengan apa yang terkandung dalam video ini. Yuk. Bangga sekaligus terharu setelah penantian cukup lama, akhirnya Kevin Dix akhirnya bagian dari timnas Indonesia, di mana hal itu dikonfirmasi langsung oleh Pak Menpora Dito Aryo Tejo yang baru saja berhadapan dengan anggota DPR RI. Wah, ini Pak Menpora guys. Kevin Dix tak lepas dari peran kontroversial Pak Erick dalam meyakinkan sang pemain. Seperti kita tahu, kalau Pak Erick ini memang jago sih soal melobi-lobi pemain, dan tiba-tiba langsung deal. Bahkan tiba-tiba ya, dilakukan oleh Pak Erick Thohir sejauh ini membuat pelatih Jepang kagum. Tuh pelatih Jepang tuh. Timnas Indonesia sejak dipegang oleh Pak Erick telah menunjukkan perkembangan yang 2 kali lebih pesat. 2 kali lebih pesat guys. Haji Moriyasu menyebut laga di bulan November ini akan menjadi laga yang menarik untuk dinantikan. Betul. Semua ternanti-nanti, tertunggu-tunggu perlawanan antara Indonesia Jepang. Dan sekarang ini saya tidak pasti Kevin Dix ini bisa bermain atau tidak melawan Jepang. Moriyasu puji manuver satset. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka telah membuktikan kualitasnya dengan mampu bersaing dengan tim-tim elit di Asia. Mulai dari lolos ke babak 16 Piala Asia,
lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, serta terbaru Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke round 3 kualifikasi Piala Tengok Dunia 2026. perkembangan yang bagus. Melihat perkembangan signifikan yang ditunjukkan oleh timnas sekarang, maka wajar banyak media-media, khususnya luar negeri, yang terus mencari tahu soal perkembangan skuad Garuda. Bahkan calon lawan timnas di grup C macam Jepang, Australia, dan Bahrain tak luput untuk terus memantau kekuatan baru Indonesia. Apalagi mereka cukup terkejut di laga pembuka babak round 3 kemarin saat Indonesia mampu menahan imbang dua tim raksasa Australia dan juga Arab Saudi. Mereka juga hampir saja meraih kemenangan di markas Bahrain. Namun sayang kemenangan di depan mata Indonesia dirampas oleh wasit Ini Altaf. dirampas wasit. Dan di bulan November ini timnas terus berupaya menambah kekuatan mereka guna tetap bersaing di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Terbaru nama Kevin Dix, sosok defender kelas Eropa, akan segera menjadi WNI setelah mendapatkan persetujuan dari DPR RI dan Pak Kemenpora. Itu ada nama saudara Kevin Dix. Jadi confirm sudah saudara Kevin Dix akan mengambil sumpah WNI di Copenhagen. Dipercepatkan guys, dipercepatkan pada tanggal 7 ini ya. Dan secara garis besar, kemajuan timnas Indonesia tak lepas dari tangan dingin sang pelatih Nah, ini Sinteyong dan juga ketua PSSI Sinteyong dan juga Bapak Erick Thohir. Bahkan bersama pelatih asal Korea Selatan itu, tim Garuda pada akhirnya mampu membuat sebuah langkah pasti untuk bersaing di level Asia. Dan hanya di era Pak Erick Thohir, PSSI berani membuat gebrakan-gebrakan baru yang membuat timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Oke guys, kalau kita bicarakan terkait dengan perkembangan timnas Indonesia ini ya, mulai tahun 2020, ketika itu di kita dunia ini digegarkan dengan COVID ya, dengan penyakit COVID itu, dan disitulah juga bermulanya timnas Indonesia semakin meningkat apabila kemasukan Sinteyong pada waktu itu. Dan 2001, 2002, 2003, sekarang ini 2004. Hanya mengambil masa 4 tahun. Ini bukan lama ya, hanya 4 tahun Sinteyong dan juga Bapak Erick Thohir menjadi ketum ini hanya baru setahun lebih. Perkembangan itu cukup jelas kita nampak. Daripada peringkat kelompok umurnya U15, U17, U20, U23 dan senior, itu semua sama guys. Dia punya penampilan luar biasa. Sangat meningkat secara mendadak. Saya tidak pasti apa perubahan yang jelas dilakukan oleh Sinteyong dan Bapak Erick Thohir. Yang jelasnya di sini ialah Sinteyong menerapkan latihan yang begitu keras sekali, menjaga dari segi pemakanan, menjaga dari segi momentum postur tubuhnya, kecergasan kebugarannya, dan ada lain-lain lagi disiplin yang penting. Sebab Bapak Erick Thohir ini sangat pentingkan disiplin. Siapa yang tidak menjaga disiplin, sudah pasti dia akan coret pemain itu. Dan dia akan ambil lagi pemain baru. Dan potong generasi yang telah dilakukan oleh Sinteyong dengan beraninya, itu membuahkan hasil. Begitu juga dengan penarikan pemain-pemain diaspora, pemain-pemain keturunan. Itu juga yang menjadi kemuncak kepada peningkatan sepak bola Indonesia ini. Sehingga begitu mendadak sekali. Oke guys, kita lanjut ya. Hajime Moriyasu, manuver satset PSSI kejutkan semua orang. Manuver satset PSSI kejutkan orang. Tetap bisa bersaing di sisa laga round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI dan Sinteyong berencana untuk menambah sejumlah pemain keturunan baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Nama-nama beken bahkan sudah disiapkan dan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diperkenalkan ke publik tanah air. Beberapa pemain itu adalah Ole Romeni, Moro Yestra, Gerard Dewell. Dan kini PSSI juga masih mengupayakan untuk membawa Martin Paes bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Karena jika melihat grup C yang berisikan sejumlah langganan Piala Dunia, jelas jasa pemain FC Dallas itu akan sangat-sangat dibutuhkan. Dan melihat manuver PSSI yang satset membuat sejumlah pemain dan pelatih Jepang cukup kagum. Mereka bahkan tak sabar untuk menghadapi kekuatan baru timnas Indonesia. Kevin Dix mungkin dikonfirmasi akan melakoni laga debutnya ketika menjamu Arab Saudi. Namun Moriyasu sudah mewaspadai akan kejutan yang diberikan oleh pihak PSSI. Dan bisa saja Kevin Dix menjadi senjata utama timnas Indonesia karena dia akan disumpah pada tanggal 7 November 2024 ini. 7 November guys. Jadi masih ada waktu bagi PSSI untuk mendaftarkan ada waktu pemain. lagi. So kita lihat saja nanti.
Kita lihat sih nanti guys ya. Tanggal 7 ya, tanggal 7. Kemudian tutup pendaftaran pemain tuh pada tanggal 8. Nah, jadi kemungkinan besar nama Kevin Dix itu ada, tetapi untuk bermain melawan Jepang itu belum Takumi tentu lagi. Minamino, Indonesia bisa jadi tim penuh kejutan. Hal senada juga dikatakan oleh pemain tim nasional Jepang, yakni Takumi Minamino, yang tanpa ragu mengatakan jika timnas Indonesia sebagai tim menakutkan. Maka dari itu, Takumi Minamino mengimbau kepada seluruh tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 agar jangan menganggap remeh kekuatan timnas Indonesia. Indonesia juga menakutkan dan mereka tampil apik di Piala Asia. Sebagai negara mereka memiliki momentum dan sangat bergairah soal sepak bola. Kesan pertama yang saya dapatkan adalah mereka tim yang tak boleh diremehkan. Jangan pernah lengah sedetik pun di hadapan mereka, ujar Minamino dilansir dari Nikkei Sport. Minamino. Mungkin mereka melihat juga supporter yang ada di GBK melebihi 70.000 itu mungkin menggerunkan pemain-pemain lawan yang datang ke GBK. Jadi mereka tidak boleh memandang rendah juga. Bahrain takut Indonesia makin kuat di leg kedua nanti. Bahrain Lain lagi. halnya dengan pelatih Bahrain, Dragan Talajik yang justru merasa cukup skeptis dengan persaingan timnya dengan negara-negara lain di grup C. Pasalnya, Bahrain tergabung dengan tim-tim kuat seperti timnas Indonesia, meskipun ia berharap anak asuhnya bisa berjuang meraih poin di setiap laga. Sebelum pengundian, kami tidak punya ekspektasi apapun, karena ini adalah 18 tim terbaik di Asia. Kami berada di grup yang sulit, tapi saya optimis. Kami akan berjuang untuk setiap poin dengan setiap lawan. Tegas Talajik dikutip dari GDN Online. Indonesia sendiri hampir saja mencuri poin penuh di markas Bahrain pada leg pertama kemarin. Dan di bulan Maret nanti, atau tepatnya di leg kedua babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia jelas akan semakin komplit. Bulan ini Kevin Dix bergabung. Mungkin Mantap, selanjutnya ada Kevin nama-nama Dix. Maro Zylstra, Jairo Redewald, hingga oleh Romeni yang masih diusahakan. Ya, dengan full squad, membuat timnas Indonesia makin optimis kalahkan Bahrain di GBK. Kita optimis aja guys. Yang penting tetap tidak memandang rendah kepada mana-mana tim. Intinya, timnas Indonesia akan terus menambah kekuatan mereka guna tetap bisa bersaing di sisa laga round 3 kualifikasi Piala Dunia. Karena mereka tak ingin menjadi samsak tim-tim raksasa Asia seperti tim-tim ASEAN sebelumnya yang sudah terlebih pernah merasakan bermain di round 3. Dan dengan banyaknya pemain yang merumput di Eropa, jelas Indonesia bakal menjadi ancaman sekaligus menjadi tim dengan penuh kejutan. Tak heran jika tim-tim raksasa Asia macam Jepang hingga Australia mewaspadai kekuatan Indonesia dibandingkan Cina dan Bahrain. Mantap. Oke guys, ini sejarah untuk timnas Indonesia membawa sejumlah pemain yang bergrade A masuk ke dalam timnas Indonesia. Jadi Indonesia perlu fokus untuk baki perlawanan, 6 perlawanan lagi. 2 perlawanan akan bermain di bulan November ini di GBK dan 4 perlawanan lagi pada tahun depan bulan Maret dan juga bulan Mei ya. Jadi apapun yang dikatakan oleh netizen, oleh fans Indonesia terkait dengan pemasukan pemain-pemain keturunan ini, itu kita abaikan ke tepi guys. Yang pentingnya Indonesia itu membawa pemain yang bergrade A, berkelas tinggi dan juga membawa prestasi yang baik pada Indonesia. Jadi hal-hal yang positif sebegini sebenarnya kita harus mendukung ya, karena Indonesia ini satu-satunya negara di ASEAN ini ya, di Asia Tenggara yang lolos ke round ketiga. Jadi kalau kita tidak mendukung sekarang ini perjuangan Bapak Erick Thohir dan Sinteyong untuk memperbaiki, meningkatkan, menambah baik lagi prestasi timnas Indonesia dengan membawa pemain-pemain yang berkelas tinggi, pemain berketurunan, dan siapa saja sebenarnya bisa untuk bermain. Yang pentingnya dia punya pemain darah keturunan Indonesia itu. Jadi untuk mereka yang mengatakan pemain-pemain keturunan ini tidak perlu lagi stop dan sebagainya, sebenarnya mereka hanya mampu untuk katakan begitu, tetapi untuk
menjadi salah seorang yang membangkitkan semangat timnas Indonesia mendukung itu, mereka agak payah sebenarnya. Jadi mereka hanya tahu cakap. Jadi kalau saya juga mendukung penuh apa yang dilakukan oleh PSSI. Di Malaysia sekarang guys, sekarang ini membutuhkan ketua umum seperti Bapak Erick Thohir ini. Kalau adalah Bapak Erick Thohir ini, seperti Bapak Erick Thohir ini yang ada di Malaysia, insya Allah kami akan mendukung sepenuh hati apa yang dilakukan itu. Jadi saya harap Indonesia fokus dengan permainan melawan Jepang, melawan Arab Saudi di GBK ini perlu poin. Bapak Erick Thohir inginkan 4 poin daripada 2 perlawanan ini. 3 poin mungkin menang ke Arab Saudi ataupun menang ke Jepang, 1 poin lagi salah satunya dapat seri pun itu kira oke lah, dapat 4 poin itu antara yang terbaik. Sekarang ini Indonesia dulu lawan China disoroti bahwa Indonesia ini bisa mengalahkan China, tapi akhirnya sebaliknya. Indonesia kalah. Tetapi sekarang ini Indonesia berat untuk melawan Jepang ini. Ramai yang beranggapan berat akan kalah. Tetapi siapa tahu nanti kemungkinan ada kejutan Indonesia bisa mengalahkan Jepang kan. Jadi perlawanan ini masih lagi belum berakhir sebenarnya. Pertandingan ini belum berakhir. Seperti kata Sinteyong, masih ada baki 6 perlawanan yang masih banyak peluang untuk Indonesia sekiranya fokus dalam permainan taktikal dan juga pemain-pemain itu ditambah lagi dengan pemain-pemain baru yang mempunyai kelas yang tinggi. Jadi kita dukung sepenuhnya guys apa yang dilakukan oleh pengurusan PSSI dan juga pemerintah Indonesia. Siapa itu Menpora, Dito, Aryo Teja juga mendukung penuh. Begitu juga dengan di keseluruhan exco yang ada di PSSI itu. Semoga semuanya mendapat manfaat kepada Indonesia. Yang penting Indonesia itu berprestasi, menghiburkan cara permainannya, itulah yang terbaik sebenarnya untuk ASEAN ini. Nama Indonesia itu membawa nama ASEAN juga. Itu yang penting sebenarnya. Dikenali sepak bola di ASEAN ini melalui Indonesia sekarang ini disoroti oleh banyak negara. Jadi kita dukunglah sepenuhnya kan guys. Oke. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah guys. Dan kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share juga jika kalian suka dengan saya punya reaksi. Dan kepada yang sudah subscribe, yang selalu berkomentar secara positif, membawa info-info yang baru, saya sangat menghargainya. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.